kemudian berfirman padanya, ya Nuh, kalau kamu lihat faratan nur, kalau kamu lihat di dapur kamu itu kemudian ada menyembur air, wahai Nuh, pada saat itulah segera naikkan semua orang-orang yang beriman di atas perahumu. Saudaraku sekalian, pada hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar Nabi Nuh melihat pertanda tersebut di dapurnya. Segeralah sama Nabi Nuh kemudian dimasukkan orang-orang yang beriman di atas perahunya Nabi Nuh, termasuk semua binatang-binatang berpasang-pasangan. Jadi itu tikus sepasangan, ayam sepasangan, gitu ya, anjing sepasangan, kucing sepasangan, gitu semua binatang-binatang tuh Nabi Nuh masukin ke dalam perahunya karena semua binatang beriman. Kan gitu kan? Kemudian Nabi Nuh naik bersama dengan kaumnya semuanya. Nabi Nuh pastiin siapa aja yang beriman udah masuk nih. Nabi Nuh ngeliat anaknya Atuk, mana dia nih? Siapa itu? Kok nggak kelihatan? Akhirnya kemudian Allah berfirman ketika semua udah di atas kapal nih. Nabi Nuh lihat, tunggu, mau cari anak saya nih. Nabi Nuh kemudian turun nyari-nyari anaknya, ketemu. Akhirnya kemudian dipanggil-panggil ketika kemudian mulai turun hujan dari atas langit dan air menyembur dari bawah tanah. Jadi itu hujan yang enggak sembarang hujan. Allah berfirman tidak hanya kepada langit akan tetapi juga kepada bumi. Wahai bumi, pancarkan air, wahai langit, turunkan hujan. Kebayang cepetnya kayak apaan tuh banjir. Sut, air naiknya cepet bener. Nabi Nuh segera naik kembali ke atas kapalnya, sudah mencari anaknya ketemu. Mulai deh tuh kapalnya mulai jalan. Nabi Nuh lihat anaknya lagi lari-lari. Nabi Nuh bilang, ya Bunayyar kemana? Ayo cepetan naik ke atas kapal. Segera naiklah ke atas kapal. Anaknya bilang, ogah bah, saya gak mau ikut-ikutan. Saya mau nyelamatin diri aja. Katanya Nabi Nuh kemudian, la simal yaumin amrillahi lamarrahim. Gak ada yang selamat nih hari kecuali yang dirahmati sama Allah. Ayo cepetan naik ke atas kapal. Gak ada yang bakal selamat kecuali yang ada di atas kapal. Katanya dia, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya bakalan naik ke atas puncak gunung sana, akan menyelamatkan saya dari air tersebut. Katanya Nuh, enggak akan ada yang selamat. Dianya naik kemudian terus ke atas kapal. Nabi Nuh masih tungguin tuh. Tunggu dulu, jangan jalan dulu kita, jangan berangkat dulu. Saya mau samperin anak saya. Sampai kemudian dianya lagi naik ke atas kapal ketika air kemudian mulai menyambar anaknya Nabi Nuh tersebut. Nabi Nuh dari sebelum-sebelumnya selalu doa, ya Allah, selamatkan aku dan keluargaku. Selamatkan aku dan keluargaku. Nabi Nuh tahu akan ada banjir bandang. Nabi Nuh tahu akan ada pengurangan jumlah bumi, jumlah manusia di atas muka bumi. Karenanya Nabi Nuh dari awal-awal berdoa, ya Allah, selamatkan aku dan keluargaku. Begitu ngelihat kemudian anaknya tenggelam bersama dengan yang tenggelam, Nabi Nuh nangis. Kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, bukankah dia adalah anakku dan janjimu adalah benar? Karena waktu Nabi Nuh doa minta diselamatkan dia dan keluarganya, Allah kemudian berjanji, aku akan selamatkan kamu dan keluargamu wahai Nuh. Tapi ternyata anaknya tenggelam. Nabi Nuh nanya dengan linangan air mata, ya Allah, bukankah dia adalah anakku dan bukankah janjimu adalah benar untuk menyelamatkan aku dan keluargaku? Saudariku sekalian yang saya muliakan, ternyata jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini nyeremin banget. Waktu saya baca ayatnya gitu kan, ya Allah, seremnya sama ayat ini. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Bukan Nuh, dia bukan anakmu. Kok bukan anaknya? Lahir dari rahim istrinya. Dan memang betul-betul dari, mohon maaf, dari spermanya Nabi Nuh gitu. Dari spermanya seorang nabi gitu kan. Dia anakku ya Allah, dia lahir dari rahim istriku ya Allah.
Bagaimana mungkin dia bukan dari keluargaku? Kata Allah, innahu amalun ghairu saleh, karena dia telah melakukan perbuatan yang tidak saleh. Maka siapapun dirimu, siapapun ayahmu, sesoleh apapun ayahmu, mau ayahmu seorang wali, mau ayahmu seorang kiai, mau ayahmu seorang alim ulama, mau ayahmu orang paling soleh di kampungmu, di negerimu, jika kamu tidak melakukan amalan yang soleh, maka kamu bukan anaknya. Jadi nggak usah bangga-banggain saya punya orang tua ini, saya punya saudara ini, saya punya, kamunya gimana gitu. Kamunya gimana? Allah SWT ngasih tahu, tuh si Kan'an anaknya Nabi, teman-teman saudariku sekalian. Nabinya salah satu dari ulul azmi, teman-teman saudariku sekalian. Nabi yang sudah memang disiapkan surga baginya. Ketika dia kemudian falahu amal ghairu saleh, dia melakukan perbuatan yang gak soleh, gak dianggap apa-apa. Maka siapakah diri kita yang kemudian berani-berani berkata, ah tenang, biar kata gimana-gimana juga bakalan masuk surga saya. Dapat apaan? Jaminan. Siapa yang ngasih jaminan? Malaikat Jibril. Siapa yang ngasih jaminan? Bahkan orang-orang yang telah diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi besar Muhammad tidak pernah berhenti dari ketakutan mereka, karena faham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala begitu agung dan begitu mudah baginya untuk menjadikan seseorang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya dicinta. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dapat jaminan dari Nabi Muhammad. Katanya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abu Bakar di masjid, disaksikan ratus bahkan mungkin ribu orang pada saat tersebut. Abu Bakar fil jannah, katanya Nabi Muhammad. Umar fil jannah, kata Nabi Muhammad. Uthman fil jannah, kata Nabi Muhammad. Ali bin Abi Thalib fil jannah, kata Nabi Muhammad. Zubair bin Awam fil jannah, kata Nabi. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Zaid bin Haritha fil jannah. 10 orang dijanjikan surganya oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam. Asyaratul mubasyirina fil jannah, 10 orang dijanjikan surganya oleh lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang tidak berucap satu patah kata pun kecuali merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Segitunya mereka selalu berada dalam keadaan ketakutan karena faham. Bahkan anak Nabi Nuh tenggelam bersama dengan yang tenggelam ketika ia melakukan perbuatan yang ghairu saleh, yang tidak saleh. Maka mari mengikuti jalan orang-orang soleh sebelum-sebelum kita, agar kita termasuk di antara kelompok mereka, insya Allah.